Pokari. Sedang bingung dan resah mau apa? Yuk kita dengerin Pokari. The show will begin in 3, 2, 1. Halo teman-teman semua, selamat datang di Pokari, podcast keluarga psikologi. Nah, di episode kali ini tuh spesial karena ada kolaborasi antara Departemen Medikominfo dan Departemen Kerohanian. Nah, di sini kita akan bawain topik yang sedang hangat diperbincangkan dan semoga aja relate dengan apa yang sedang teman-teman rasakan. Nah, di sini aku bareng sama Syifa dari Departemen Kerohanian. Boleh Syifa perkenalan diri dahulu? Halo, Assalamualaikum semuanya. Saya Siva dari Angkatan 2020 dan dari Departemen Kerohanian. Oke, salam kenal ya Syifa. Nah, di episode kali ini kita akan bawain tema tentang gaslighting. Nah, narasumbernya ini tuh kece banget, berprestasi, salah satu alumni psikologi Unisba juga ya, dan juga pengalamannya juga banyak banget. Nah, kita sambut aja. Oke, halo Teh Monik. Halo Teh. Halo, Halo. salam kenal semua. Salam kenal ya Teh. Apa kabar Teh Monik? Ya, alhamdulillah baik. Teman-teman gimana? Apa Alhamdulillah kabar? baik juga. Alhamdulillah baik Teh. Sip. Kalau boleh tahu nih Oke. Teh Monik kesibukannya apa nih sekarang? Oke, kesibukan sekarang ya. Dibilang banyak ya lumayan sih, tapi dibilang agak sedikit nyantai juga gitu. Karena saya sambil ngomong anak juga kebetulan sekalian kerja gitu. Jadi memang kesibukannya sekarang selain bantu-bantu klien, ada jadi dosen pembimbing juga kebetulan dan jadi ibu rumah tangga sih. Jadi itu paling kesibukan yang palingnya ibu rumah tangga sebetulnya. Keren banget ya. Ya, kalau teman-teman kesibukannya selain BEM apa nih? Kuliah. Paling kuliah doang sih. Oh, kuliah aja ya? Ya, kuliah. Iya. Iya sih. Sama sekali magang tapi enggak intens itu. Oke. Tapi berarti ini podcast yang keberapa kalau boleh tahu? Ini tuh buat episode 14 deh. Oh, 14. Oke, yang ke-14 ya. Semoga dengan kita ngobrol-ngobrol sekarang, teman-teman juga jadi lebih teredukasi ya tentang gaslighting, terus juga teman-teman jadi lebih aware sih terhadap mental health. Iya. Amin. Nah, Teh, ngomongin topik yang mau dibahas nih, menurut Teh Monik sendiri, gaslighting itu apa sih, Teh? Gaslighting ya, banyak banget sih yang jadi perbincangan ya tentang hal ini, apalagi beberapa kasus-kasus yang saya temui pasti berkaitan dengan gaslighting gitu. Sebetulnya apa sih gaslighting gitu? Sebetulnya kalau di psikologi artinya manipulasi ya, perilaku manipulasi. Tapi kalau untuk teman-teman biar lebih paham lagi bahwa gaslighting ini adalah perilaku untuk apa ya istilahnya tuh mendominasi si korbannya gitu. Jadi si orang tersebut barangkali merasa atau memiliki power, jadi dia membuat atau memanipulasi gimana caranya si korban ini jadi lebih mengakui dia atas powernya, dia jadi lebih apa ya istilahnya tuh lebih merasa diakui, dihargai, pokoknya apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan itu didukung oleh si korban gitu. Jadi secara nggak langsung si pelakunya ini dia memaksa si korban untuk menuruti apa yang dia inginkan atau menjadikan si korban ini jadi sosok yang lemah bagi dia. Itu sih menurut yang saya pahamin dan beberapa kasus yang pernah saya tanganin. Gitu. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Tentang gaslighting ini gimana? Apalagi kan kacamata orang-orang pasti tentang gaslighting banyak ya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalau menurut aku gaslighting tuh kayak manipulatif sih. Iya. Iya, manipulatif sih jatuhnya. Iya. Kalau menurut aku sih ya sama sih manipulatif, apalagi aku baca-baca gitu ya waktu kemarin bikin TOF-nya.
Gaslighting itu biasanya banyaknya di hubungan pacaran gitu ya. Iya. Iya, jadi Iya. manipulasi sih kalau menurut aku juga. Iya, betul. Beberapa kasus memang saat ini mendominasi pada hubungan relationship ya, tapi sebetulnya tidak hanya di relationship aja, mereka bisa ada di lingkungan-lingkungan terdekat kita. Barangkali ada di keluarga, di kasus, di pekerjaan, di pertemanan, itu bisa saja terjadi. Tapi memang beberapa kasus mendominasinya adalah di relationship gitu. Karena kan memang si gaslighting ini yang saya pahamin bahwa kondisi-kondisi mereka sebagai pelaku bisa menjadi gaslighting adalah mereka memiliki persepsi tentang kesetaraan gender, tentang tingkat, maksudnya saya tinggi kamu rendah, itu tuh banyak banget persepsi mereka dan itu menjadi pola untuk mereka gitu, menjadi pelaku tersebut. Jadi pandangan mereka barangkali ketika melihat perempuan apalagi di relationship gitu, ketika mereka melihat wanita barangkali dia menganggap wanita adalah sosok yang lemah gitu, dan saya adalah sosok orang yang power, saya punya segalanya gitu. Jadi tanpa disengaja si korban ini menjadi terkesan lemah di mata mereka dan akhirnya apa? Banyak mereka yang sorry ya di kata-katain yang nggak betul gitu. Terus mereka apa namanya selalu istilahnya tuh diberikan kata-kata negatif sehingga apa? Korbannya merasa bahwa loh aku kayak gitu ya gitu. Oh, aku merasa seperti ini ya. Oh, aku tuh tidak berarti ya orangnya. Jadi mereka punya label-label tersendiri gara-gara si pelakunya ini selalu memberikan apa ya, hal-hal negatif gitu, kata-kata negatif untuk dia. Jadi istilahnya mereka menyerangnya ke arah sana gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan memang si korbannya ini pasti merasa tidak berharga, tidak berguna. Mereka mempertanyakan sebetulnya saya mampu nggak sih di sini gitu. Dengan si orangnya aja misalkan atau si kekasihnya aja nggak percaya sama aku. Dia selalu istilahnya selalu menjelekkan aku, apa aku seperti itu. Jadi si korbannya tuh bertanya-tanya terhadap apa sih sebetulnya yang aku punya kelebihan nggak sih, dia mempertanyakan tentang diri dia. Akhirnya mereka menjadi tidak percaya diri. Pokoknya gimana pun caranya, aku ini tidak berarti, barangkali di luar sana tidak ada yang menganggap aku karena barangkali si pelakunya mengatakan wah kamu ini nggak ada yang mau, cuman aku yang mau gitu. Jadi kan mereka menginternalisasi nilainya, melabelkan dirinya, hasilnya apa? Dia jadi codependent gitu. Dia jadi mau nggak mau menuruti si pelakunya gitu. Biasanya sih yang saya temui dari perilaku gaslighting seperti itu sih. Luar biasa ya, panjang juga gitu ya. Jadi secara tidak langsung kayak menyerang kepercayaan diri korbannya juga ya Teh? Betul. Harga dirinya diserang, terus pikiran dia diserang, perasaan dia diserang, pokoknya dari segala aspek pun diserang gitu. Jadi kan pasti ya teman-teman juga ketika ada sesuatu yang menyinggung harga diri pastilah ya merasa tidak nyaman, apalagi sosok si korban ini nih yang jadi korban gaslighting, kayak misalkan wah kamu ini jelek misalkan ya, ini contoh ya, kamu ini jelek, kamu nggak bisa A, B, C, D gitu. Tanpa disadari si korban kan menginternalisasi nilai, akhirnya dia jadi nggak berdaya di sana gitu. Jadi cemas, depresi itu hal yang ekstrimnya ya. Dan yang pasti sih mereka kepercayaan diri mereka menurun di sana dengan kondisi-kondisi tersebut. Gitu sih teman-teman yang saya pahami dan saya temukan gitu di kasus-kasus tertentu. Oke, baik. Tadi kan disinggung manipulatif itu, gaslighting itu kan manipulatif, dan perilaku manipulatif itu biasanya ada kata-kata negatif gitu. Selain dengan kata-kata negatif, ada lagi nggak sih contoh spesifik di kehidupan sehari-hari? Kalau yang spesifiknya ya, biasanya mereka tuh selain berbohong, lebih dominannya mereka pasti kata-kata negatifnya dengan cara berbohong gitu.
yang namanya manipulatif pasti dari kata-kata biasanya ya yang saya temukan. Tapi untuk spesifik hal-hal lain dari kata-kata, barangkali ya mereka diserang secara verbal aja gitu. Untuk fisik barangkali satu dua ada gitu, tapi yang saya tahu lebih dominannya adalah dengan verbal gitu. Mereka melakukan hal tersebut gitu pada umumnya gitu. Karena kan Baik. ketika manipulasi ada kata-kata atau ada mereka memainkan perasaan, pikiran mereka gitu, sehingga perilaku mereka jadi tidak nyaman gitu untuk si korbannya. Biasanya gitu sih, dipermainkannya seperti itu. Jadi Gitu. lebih banyak bohongnya gitu dan diserangnya Iya. menggunakan perilaku verbal ya. Iya, betul. Dan gini, yang namanya si pelaku gaslighting ini, dia ada 3 cara untuk memanipulasinya gitu. Dengan cara menyembunyikan informasi, mereka benar-benar mengontrol, terus juga selain mengontrol juga dia benar-benar memanipulasi kondisi si klien, si korbannya ini gitu. Dengan cara tadi mereka pokoknya aku harus menguasai si korban ini nih gitu. Aku pokoknya mau nggak mau harus menjadi sosok power gitu. Atau enggak saya harus ini sorry ya sebelumnya ini ada suara-suara dari yang sedang bekerja di luar rumah, jadi sorry kalau terganggu. Jadi memang tadi baru sampai mana ada yang dia menyembunyikan informasi, terus juga dia mengontrol. Itu sering banget terjadi gitu. Apalagi yang menyembunyikan informasi, misalkan si korban, misalkan si pelaku takut si korban tahu sesuatu, sehingga dia dia seperti playing victim gitu. Dia istilahnya membalikan fakta apa yang terjadi gitu, sehingga orang-orang melihatnya bahwa si korban lah yang salah. Nah selain itu si pelakunya ini mendominasi si korbannya dengan cara apa? Yang tadi saya sebutkan codependency. Jadi mau nggak mau kamu jadi milik saya kalau di relationship. Kamu nggak boleh sama yang lain. Pokoknya kamu harus setuju atas apa yang aku pikirkan, apa yang aku lakukan. Pokoknya kamu harus setuju gitu. Jadi istilahnya dengan si pelaku ini mendominasi si korban, dia merasa diakui, dihargai, mereka merasa bahwa dirinya benar. Dia mendapatkan pembenaran dari si korban ini di saat si korban tidak berdaya atas apa yang terjadi gitu. Biasanya itu sih ekstrimnya ya. Gitu sih. Lalu teh kalau yang melakukan gaslighting ini tuh ada gender tertentu gak sih yang mendominasi, misalnya yang melakukan gaslighting itu kebanyakannya perempuan atau kebanyakannya laki-laki, atau misalnya sama aja antara laki-laki atau perempuan juga? Oke. Sebenarnya yang saya temukan ya bukan di lapangannya secara yang saya baca. Jadi memang untuk gender tersendiri nggak ada sebetulnya. Nggak. Jadi mau perempuan atau laki-laki nggak ada. Tapi zaman sekarang memang di kasus-kasusnya banyaknya yang mendominasi adalah kaum laki-laki gitu. Karena yang tadi saya katakan di sini mereka melihat tingkat gender, pokoknya laki-laki harus di atas perempuan. Jadi mereka merasa power di sana gitu. Dan barangkali kayak tipe kepribadian pun bisa mempengaruhi gitu, kayak narsistik kayak gitu atau sosiopat, di mana mereka ingin diakui, ingin dianggap, ingin menunjukkan diri dia dengan cara tersebut gitu. Jadi terselubung gitu untuk menunjukkan hal tersebut. Gitu sih kurang lebih. Tapi teman-teman pernah nggak kayak dapat contoh-contoh kasus yang gaslighting di sekitar kalian? Kayaknya pernah sih teh, cuman mungkin dulunya kayak gimana ya, kayak nggak relate gitu loh, soalnya kan belum tahu mungkin, jadi kayak nganggapnya oh biasa aja kayak kalau ada perlakuan kayak gitu dari orang lain. Oke, ya. Barangkali itu ya. Beberapa orang pasti nggak sadar dia diperlakukan, tapi ketika orang tersebut diperlakukan sering, dia akan
merasa tidak percaya diri dan sebagainya gitu. Karena gini, kapan sih gitu kita merasa di gaslighting gitu sama orang? Kapan sih kita waktunya aware? Di saat si kondisi tersebut berpola. Istilahnya si korban ini selalu mendapatkan kata-kata negatif, perlakuan negatif secara berkala dengan orang yang sama gitu. Sehingga apa? Akhirnya dia merasa diri dia tidak berdaya. Aku harus bergantung ke siapa lagi sedangkan aku tidak berguna gitu. Nah, itulah contohnya gitu. Apalagi kan zaman sekarang banyak banget ya, apalagi kasus-kasus tertentu di mana pacarnya yang melakukan gaslighting gitu. Sehingga si ceweknya biasanya ya merasa bahwa dia tidak berguna, tidak berdaya. Akhirnya dia benar-benar depend aja ke si pelakunya tersebut. Dan pelakunya apa? Dia mendapat reward di sana. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu apa? Power. Dia merasa power dia diakui di sana, dihargai. Akhirnya dia mengulang terus dan menjadi pola yang sama. Gitu biasanya sih. Dari beberapa kasus yang saya temukan. Jadi pelaku juga dapat kepuasan ya Teh kalau misalnya dia Betul. udah itu korbannya. Betul, pasti. Pasti ketika perilaku tersebut terulang, dia mendapat reward, akhirnya apa? Dia mengulang lagi, dan dia ingin mendapatkan reward terus, gitu. Dan yang kasihannya sebagai korban, gitu. Yang kita, yang kita lihat bahwa ketika kita diserang harga diri, apalagi rasa tidak berdayanya kita, akhirnya kita menjadi tidak percaya diri dan ekstrimnya beberapa kasus mereka menjadi depresi. Dia merasa bahwa aku rasanya ketika semuanya menyerang aku dengan kata-kata negatif, aku tidak berguna karena aku jelek misalkan, atau aku tidak pandai, terus aku punya apa? Dari mereka pasti berpikiran bahwa aku ke siapa lagi kalau bukan si pelaku, atau enggak ketika mereka berpisah akhirnya apa, si korbannya ketika dia merasa tidak berdaya terus ditinggalkan, frustrasi, akhirnya apa, depresi mereka. Itulah yang paling ekstrimnya terjadi gitu ketika gaslighting ini benar-benar merugikan orang, benar-benar ini banget ya, berpengaruh banget gitu. Iya Teh, Gaslighting itu ini relate banget sih Teh. Jadi saya mau ada pertanyaan nih. Tadi tuh kan diomongin kalau korban itu nggak sadar gitu kalau dianya lagi di gaslighting, dan bisa disadari itu ketika dia menyadari adanya pola gitu. Biasanya itu berapa lama sih Teh? Atau setiap individu tuh beda-beda ya untuk menyadari adanya gaslighting di suatu hubungan gitu? Iya, sebetulnya betul. Setiap orang barangkali tingkat ke-aware-annya berbeda gitu. Kayak saya, Shiva, dan teman-teman lain pasti berbeda. Tingkat dia merasa aku dirugikannya pun berbeda gitu. Bisa setelah 6 bulan terjadi, biasanya atau 1 tahun terjadi, karena mereka masih menganggap bahwa ini hal yang wajar. Tapi ketika mereka merasa betul-betul menyentuh harga dirinya, mereka merasa benar-benar sudah tidak mampu menahan lagi gitu. Dia tidak mampu atau dijadikan kondisi gaslighting ini sebagai beban gitu. Pasti mereka merasa stres. Nah, ketika stres apa? Akhirnya dia merasa, wah ini kok aku diginiin terus gitu. Kok aku rasanya kayak misalkan kayak aku yang harus berjuang kayak gitu. Tapi sedangkan ketika aku terus bersama dia, aku selalu tidak dihargai gitu. Pasti banyak pikiran-pikiran yang seperti itu yang terjadi. Kita tidak memungkiri bahwa ketika pertama kali misalkan dia mendapat gaslighting, yang tidak akan sadar itu masih wajar karena mereka belum gitu ya, belum sadar, belum aware bahwa oh ini saya kena gaslighting. Tapi kalau sudah berkali-kali dia disuruh ini itu, terus juga si pelakunya membohongi dia, playing victim, terus juga apa yang dia sampaikan tidak dipercaya oleh si pelaku. Nah, dari situlah barangkali seseorang juga merasa, loh kok kayak gitu? Pasti kayak gitu sih biasanya.
Jadi Oke, butuh Mbak. waktu ya Teh buat seseorang Butuh sadar waktu. gitu. Iya, butuh waktu. Setiap orang berbeda-beda. Iya. Tapi barangkali dikatakan sudah cukup lama, pasti lebih dari 6 bulan. Sudah menjadi pola. Tapi kalau misalkan masih sebulan 2 bulan, tapi dia sudah mulai tidak nyaman gitu, oh berarti memang istilahnya dia belum terbuka gitu. Karena kan gini, yang namanya manipulasi pasti awalnya manis, ya nggak? Kita nggak tahu kalau itu tuh ternyata manipulasi. Jadi si seseorang yang melakukan gaslighting pasti awalnya dia memberikan sosok yang wah keren banget, terus juga bikin kita percaya gitu, bikin wah charming banget lah si orang ini tuh, gitu. Sampai akhirnya kita masuk ke dia, kita terlena, akhirnya apa? Membentuklah pola-pola ketika dia tidak sadar. Kan banyak banget yang contoh gaslightingnya, oh kamu mah nggak bisa apa-apa ya, nggak ada yang bercanda gitu. Walaupun kayak gitu itu bisa termasuk gaslighting gitu. Karena apa? Tanpa disengaja dia sudah mengolok gitu. Inilah yang namanya strategi si pelaku untuk melakukan atau mengambil hak si korban untuk menjadi bagian dari fansnya dia lah gitu. Pokoknya kamu kemana-mana harus sama aku. Pokoknya aku ini punya power, kamu tuh berbeda dari aku. Biasanya sih kayak gitu. Baik, karena manipulatif dan gaslighting sendiri itu awalnya manis ya Teh. Aku mau nanya lagi nih, gimana Gimana? sih supaya kita bisa tahu indikasi seseorang itu akan berperilaku gaslighting gitu? Kayak ciri-cirinya biar kita bisa lebih peka dan aware gitu. Oke. Yang pertama kali biar kita aware adalah dia sering memperolok kita di depan umum, atau enggak dia memperolok kita secara pribadi gitu. Itu yang pertama. Kalau di lingkungan relationship ya. Terus kalau misalkan barangkali di keluarga akan ada kata-kata yang menjadikan diri kita label negatif. Misalkan tidak berguna, tidak berdaya, itu terus terjadi dari apa ya, kata-kata orang di sekitar. Barangkali kalau di ranah pekerjaan, misalkan kita melakukan sesuatu, si orang atau si pelaku yang melakukan gaslighting adalah selalu membantah apa yang kita katakan dan tidak percaya atas apa yang kita lakukan. Istilahnya ketika kita melakukan apa-apa, enggak kok si orang ini nggak ngelakuin ini, saya nggak lihat gitu. Jadi dia berani memutarbalikkan fakta, atau tidak dia istilahnya mengambil ide dari kita. Dalam arti kalau barangkali di tempat bekerja, misalkan kita punya ide, terus ide kita dicuri dan dia mengaku bahwa itu ide dia gitu. Dan gimana pun caranya ketika kita mulai berbicara, kita selalu membantah sehingga apa, orang lain lebih percaya dia. Nah dari situlah mulai, oh ternyata orang ini melakukan ini kepada saya, dan akhirnya apa, ketika orang tersebut merasa tidak diakui, tidak dihargai, si korban akan merasa tidak percaya diri dan dia tidak nyaman di kondisi tersebut. Itu biasanya yang paling terlihat sebagai ciri-ciri kita atau si orang tersebut melakukan gaslighting. Lalu apa sih Teh faktor-faktor penyebab pelaku ini tuh melakukan gaslighting? Oke, sebetulnya banyak banget yang namanya latar belakang ya. Karena yang tadi tempat saya singgung, kepribadian juga bisa mempengaruhi, persepsi bisa mempengaruhi, latar belakang pun bisa mempengaruhi, karena setiap orang memiliki persepsi dan pandangan yang berbeda terhadap suatu hal. Misalnya kalau kita jabarin satu-satu, kalau dari kepribadian, ada yang namanya kepribadian narsistik atau sosiopat, di mana mereka ingin diri mereka diakui oleh orang-orang. Dia ingin eksis di sana dengan cara orang lain tuh tidak ada apa-apanya, hanya aku yang paling keren, hanya aku yang paling pandai. Itu biasa narsistik. Nah, dari mana si orang narsistik ini berpikiran tersebut? Barangkali dia memiliki pengalaman-pengalaman di belakangnya yang mempengaruhi kondisi tersebut. Nah, begitupun pelaku gaslighting lainnya gitu. Barangkali dia punya pengalaman, misalkan bahwa ketika dia berada di lingkungan A,
mengajarkan dia bahwa laki-laki harus punya power, perempuan nggak ada apa-apanya. Jadi laki-laki harus mendominasi perempuan. Nah, dari persepsi itu saja dia memiliki pandangan bahwa oh, berarti aku bisa melakukan ini ya ke pacar aku gitu untuk menunjukkan power aku. Atau enggak ketika tentang tingkat lainnya, misalkan oh sorry ya, saya orang berada, kamu tidak berada gitu. Jadi dia melihat bahwa orang yang tidak berada itu tidak bisa apa-apa karena barangkali dia punya persepsi dan pengalaman berbeda terkait kondisi-kondisi tersebut. Sehingga apa ketika dia melihat orang yang di bawah dia akan melakukan gaslighting untuk menunjukkan power dia bahwa aku berada, aku berdaya, kamu tidak berada berarti kamu tidak berdaya. Nah, itulah pikiran-pikiran tersebut yang dapat mempengaruhi gaslighting gitu. Jadi Biasanya dari banyak situ. faktor ya Teh, banyak faktor. Ya, betul. Bisa dari tipe kepribadian, terus dari pengalaman pelaku juga sebelumnya, atau misalnya dari motif si pelakunya juga pasti berbeda-beda ya tiap orang. Oke, betul. Faktor budaya juga mempengaruhi kayak tadi ya. Apakah si perempuan yang kesetaraan gender aja, pokoknya perempuan, misalkan perempuan harus lebih tinggi atau laki-laki harus lebih tinggi itu juga mempengaruhi soal persepsi. Karena balik lagi sih semuanya persepsi mereka. Ketika kita punya persepsi yang berbeda, terus akhirnya kita yakini, akhirnya kita akan melakukan hal tersebut. Gitu. Bisa sih kayak gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Barangkali tadi saya belum mengatakan bahwa ada 3 hal ya, yang metode si gaslighting ini yang bisa mempengaruhi si korban. Kan ada 3. Satu belum saya jelasin ya. Yang pertama tadi dia menyembunyikan. Menyembunyikannya apa? Dia menyembunyikan informasi yang terkait si korban biar korban nggak tahu gimana caranya aku harus menyembunyikan. Akhirnya apa? Dia memutarbalikan fakta. Nah, yang kedua ini adalah dia mencoba merubah si korban untuk menjadi apa yang dia inginkan. Makanya dia berusaha memainkan peran, dia selalu memojokkan si korban, sehingga ketika korban tidak berdaya, dia bisa merubah si korban dengan apa yang dia mau. Dan yang terakhir, dia mampu untuk mengontrol. Mengontrolnya ini adalah ketika dia lakukan A, si korbannya juga harus melakukan A. Nah, inilah yang istilahnya yang menjadi poin atau proses si gaslighting ini terjadi gitu. Dan itu juga harus kita awarekan gitu. Ini bentuk yang mana nih yang dia lakukan? Dia pengen merubah diri aku kah? Atau dia benar-benar pengen ngontrol aku A, B, C harus sesuai dengan yang dia mau? Ataukah dia ada sesuatu yang dia sembunyikan gitu. Itu yang barangkali perlu kita awarekan ketika kita sadar bahwa oh ini sudah sebagai sinyal merah nih untuk kita bahwa kita kok kenapa selalu dipojokkan, kok rasanya aku nggak dihargain, kok rasanya aku tidak berguna gitu. Jadi kan kita mempertanyakan ke diri kita sebetulnya kita pantas nggak sih gitu. Ekstrimnya pantas nggak sih kita hidup gitu. Itu paling ekstrim ketika dia sudah merasa frustrasi korbannya gitu sih barangkali tambahan yang tadi belum tersampaikan. Tapi yang aku tangkap ya Teh, mungkin orang yang gaslighting itu orang yang pinter ya Teh, cuman mungkin pintarnya tuh nggak ditempatkan pada tempatnya gitu loh. Betul, kan seperti kepribadian narsistik, sosiopat gitu, dia memiliki IQ yang cukup tinggi gitu. Bagaimana caranya saya bisa memanipulasi dia, mengetahui celah-celah mana yang harus saya masuki gitu untuk bisa saya berdaya di sana gitu. Biasanya gitu sih mereka menjadikan kelebihan mereka menjadi modal dia gitu. Jadi seperti yang tadi saya katakan dia terlihat awalnya manis, awalnya wah keren banget nih orang, tapi kita nggak tahu apa yang tersembunyi di sana. Yang harus kita lihat adalah polanya akan sama. Ya seperti kita melihat pola yang tadinya polanya lingkaran, kita terus-terusan bertemu pola yang lingkaran yang sama gitu. Nah itulah yang namanya gaslighting. Gitu sih kurang lebih. Baik Teh, setelah kita ngebahas nih apa aja faktor-faktor, kemudian perilaku seperti apa aja gitu yang akan dilakukan orang yang gaslighting itu. Nah, aku mau nanya lagi nih, gimana sih dampak dari perilaku gaslighting itu terhadap korbannya sendiri?
Terhadap korbannya banyak banget ya pasti. Yang pertama paling sering terjadi adalah harga diri mereka menurun. Akhirnya apa? Mereka menjadi tidak percaya diri atas apa yang dia lakukan. Dia jadi misalkan kalau di sekolah misalkan teman-temannya ini selalu gaslighting dia, akhirnya apa? Dia jadi tidak mau sekolah, dia tidak percaya diri, atau dia menjadi merasa yang tadinya dia selalu pandai misalkan, terus dia selalu digaslighting tidak mampu lah dan sebagainya. Ketika dia merasa wah kayaknya aku nggak mampu, akhirnya apa? Eh, Produktivitas dia, prestasi dia bisa menurun karena itu dia merasa tidak percaya diri atas apa yang dia punya. Itu yang pertama. Yang kedua, ekstrimnya mereka memiliki distorsi kognitif dalam arti dia punya label di pikiran dia bahwa aku merasa tidak berguna, aku tidak dicintai, aku tidak berharga. Di sana itu bisa muncul, itu di taraf yang udah ekstrim terjadi gitu. Lalu dia merasa si korbannya ini efeknya bisa menjadi cemas gitu atau anxiety. Biasanya mereka menjadi aku kalau dekat ini aku takut gitu, aku takut cemas, langsung keringat dingin gitu. Dia langsung deg-degan gitu ketika dia diperlakukan semena-mena dengan si pelaku gaslighting ini gitu. Itu cemas. Lalu yang terakhir adalah yang paling istilahnya paling berat adalah depresi. Kan seseorang ketika merasa tidak ada harganya, tidak merasa berguna, muncul gitu kondisi-kondisi bahwa terus untuk apa aku ada di sini? Rasanya tidak ada yang mensupport aku. Jadi mereka merasa sendiri, merasa tidak dihargai, akhirnya ada kondisi frustrasi di sana gitu. Biasanya korban-korban efeknya seperti itu gitu. Dan yang terakhir barangkali dia jadi tidak asertif orangnya gitu. Dia jadi tidak mau mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia takut gitu, dia cemas terhadap apa yang dia bicarakan. Takutnya nanti ketika aku bicara pasti dia mengatakan kata-kata kasar yang memojokkan aku, itu sering banget terjadi. Gitu sih, Pak. Baik, ternyata selain gaslighting itu menyerang kepercayaan seseorang, juga menyerang self-image seseorang ya, Teh. Betul. Bagaimana dia, pokoknya gini, yang namanya gaslighting ini bisa menyerang diri si pelaku, mau itu dari self-esteem-nya, self-image-nya, pokoknya dari pikirannya terhadap diri mereka sendiri. Istilahnya dia mempertanyakan tentang diri dia akhirnya gitu. Karena dia menginternalisasi atau dia memasukkan nilai si pelaku bahwa oh aku jelek ya, oh aku tidak mampu ya, oh aku tidak berguna ya gitu dari kata-kata si pelaku gitu yang dia internalisasiin. Jadi memang efeknya bakal panjang gitu ketika pola-pola ini terus terjadi dan parahnya jika bertahun-tahun terjadi gitu. Tanpa disadari juga ternyata bakal ngaruh banget ya Teh ke kehidupan korbannya. Betul, iya. Maksudnya happiness dia jadi menurun, well-being dia menurun gitu. Jadi segala aspek psikologinya pun terganggu gitu. Itu khawatirnya gitu. Ketika si korban ini tidak mampu mengendalikan situasi tersebut. Wah, benar-benar bahaya banget gitu kalau misalkan terjadi terus-menerus gitu. Lalu kira-kira langkah-langkah apa sih Teh yang harus kita hindari gitu loh untuk menghindar dari orang yang melakukan gaslighting ini? Oke, kan pasti ketika gini, kalau untuk menghindari sih barangkali kita harus tahu dulu ya kondisi-kondisi apa aja. Tapi yang sering terjadi mereka sudah masuk ke lubang tersebut gitu dengan si orang yang gaslighting. Tapi pertama kali setidaknya kita aware dulu apa yang terjadi sama diri kita. Kita akui dulu. Kita harus jujur sama diri sendiri apa sih yang terjadi sama diri kita gitu. Kenapa kita bisa mempersepsikan atau melabelkan diri bahwa kok aku seperti ini, kok aku merasa yang tadi ya tidak berguna, tidak berharga, tidak dicintai, ada apa sebelumnya? Itu kita jujur sama diri kita sendiri, jangan ada yang denial, jangan ada yang kita tutupi di sana. Pokoknya semuanya kamu keluarkan,
gimana caranya jujur, oh ternyata misalkan si sosok A ini selalu membuat aku A, B, C. Nggak apa-apa, kamu bisa melakukan journaling untuk mengidentifikasi apakah ini gaslighting atau bukan. Kalau misalkan gaslighting pasti berpola terus-menerus dengan orang yang sama biasanya. Nah, ketika itu sudah terjadi, langkah selanjutnya adalah kita berani untuk bicara selama itu benar. Ketika kita lihat bahwa oh ternyata si orang ini bilang aku jelek gitu. Tapi kita harus tahu dulu faktanya dan buktinya kita jelek apa. Oh ternyata cuma dia yang ngomong gitu. Bahwa sebetulnya yang namanya jelek, pandai, pintar itu adalah subjektif. Barangkali buktinya itu subjektif dia. Barangkali subjektif saya bukan seperti itu. Saya bisa, saya mampu. Itu seperti itu contohnya. Jadi setidaknya yang pertama kali kita lakukan, kita identifikasi dulu, kita jujur sama diri sendiri dulu. Yang kedua, kita cari faktanya. Apakah omongan si pelaku ini benar atau tidak? Selama itu tidak, berarti itu bukan lagi kendali kita. Itu sudah di luar kendali dia, dan kita lah yang mengendalikan diri kita sendiri gitu. Jadi istilahnya ketika kita tahu faktanya, misalkan dia mengatakan kamu nggak bisa melakukan ABC, loh buktinya waktu itu aku bisa melakukan A. Jadi kita gali bukti-buktinya apa. Kalau perlu misalkan kamu punya foto untuk meyakinkan diri kamu, misalkan bahwa kamu tidak seperti itu, buktikan gitu. Untuk meyakinkan bahwa aku tidak seperti yang dia katakan. Jadi kita istilahnya apa ya, melawan pikiran negatif tersebut dengan cara melihat bukti atau fakta yang terjadi sebetulnya secara objektif. Nah, ini bisa dibantu juga dengan menulis kalau beberapa orang sulit untuk hanya self-talk dan sebagainya, itu journaling boleh. Nah, yang ketiganya adalah kita berani bicara. Berani bicaranya ketika selama itu kita benar, kita punya bukti. Kalaupun dia memang membantai, itu sudah sifatnya. Tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang pasti, kita sudah melakukan hal yang benar, kita sudah mempertahankan hak kita, dan kita tidak seperti apa yang dia katakan. Jadi, it's okay gitu ketika kita belajar untuk asertif, belajar untuk ngomong. Oke, kayaknya bukan seperti itu menurut saya. Kalau masih dibantah oleh si pelakunya, it's okay. Yang penting kamu sudah berbicara dan belajar asertif, itu udah keren. Oke, lalu yang keempat, cari support system kalian gitu. Siapa? Temankah, sahabatkah gitu. Untuk jika misalkan teman-teman merasa bahwa ini sudah sinyal merah dan saya semakin tidak terkendali. Gak apa-apa untuk ceritakan kepada teman dulu. Ada support system kalian, walaupun hanya satu pun gak apa-apa. Jika teman-teman merasa aku kayaknya cuman yang aku percaya cuman satu orang, it's okay, nggak apa-apa. Nah, lalu langkah selanjutnya jika semua cara dilakukan tidak efektif adalah datang ke profesional. Korban-korban ini bisa datang ke psikolog untuk menceritakan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa merasa aman di sana gitu, karena memang kerahasiaan terjaga oleh psikolog gitu, dan mereka bisa tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya untuk actionnya gitu. Kalau semua cara dirasa kayaknya aku ini sudah di tahap tidak mampu mengendalikan, it's okay untuk datang ke profesional gitu, nggak usah takut gitu. Kita akan terbuka untuk membantu teman-teman gitu yang merasa seperti itu. Gitu sih kurang lebih. Berarti butuh kepercayaan diri juga ya Teh untuk menghindari pelaku itu. Kepercayaan diri yang pertama, yang kedua adalah kesiapan dan keyakinan bahwa kita mampu gitu. Kita mampu melepas semua ini gitu. Itu dulu aja modalnya, karena untuk membangun kepercayaan diri dan keyakinan diri itu butuh waktu. Itu itu butuh waktu. Nggak dalam sehari. Mungkin misalkan si orang itu bagus-bagus, syukur-syukur misalkan dia cepat gitu, bisa sekali sehari langsung gitu. Tapi ada beberapa orang kan yang butuh waktu gitu. Kita harus hargain itu. Misalkan butuh 2 minggu, it's okay gitu. Itu nggak salah gitu. Yang penting korban tersebut atau teman-teman gitu merasa bahwa oke, aku yakin ini aku tuh benar gitu. Aku sudah punya bukti,
aku sudah yakin bahwa aku tidak seperti yang mereka bicarakan gitu. Ya udah, itu pelan-pelan akan muncul yang namanya resiliensi atau bangkit. Bisa seperti itu. Oke, baik. Dari yang saya tangkap dan saya rangkum nih, Teh. Jadi untuk langkah-langkah agar kita terhindar dari gaslighting itu sendiri adalah yang pertama tuh jujur pada diri sendiri yang penting gitu, biar kita juga bisa lebih peka gitu terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, kita gali bukti-bukti benar nggak sih yang pelaku omongin tuh terhadap diri kita. Kemudian yang ketiga, setelah ada bukti-buktinya baru kita bicarakan, karena selama itu benar kita harus melawan gitu Teh, biar seorang pelaku gaslighting juga nggak terus-terusan dikasih reward gitu sama korbannya. Kemudian yang keempat, cari support system seperti teman, sahabat, atau keluarga yang bisa membantu kita gitu keluar dari pola gaslighting itu. Kemudian jika dirasa nggak mampu tuh sebaiknya kita ke psikologi gitu ya. Iya, ke profesional yang terdekat biasanya. Oke, baik. Setelah panjang lebar kita bahas semuanya, boleh dong Teh Monik kasih nih kata-kata motivasi buat teman-teman kita yang pernah jadi korban, buat pendengar, dan juga siapa tahu buat yang pernah melakukan gaslighting itu sendiri. Oke, barangkali gini, saya selalu meyakini satu hal dan menjadi bekal untuk saya sendiri. Gini, semakin kita terus memikirkan hal-hal atau harapan-harapan orang tentang diri kita akan melewatkan proses kita untuk berkembang. Itulah yang saya selalu tanamkan ke diri kita, sehingga apa? Fokuslah pada diri sendiri. Fokuslah pada apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita kembangkan dengan potensi-potensi yang kita miliki. Itu barangkali motivasi untuk teman-teman. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang pernah mengalami kondisi ini, pokoknya teman-teman percaya sama diri teman-teman bahwa orang yang melakukan tersebut sudah di luar kendali teman-teman. Yang bisa teman-teman kendalikan adalah diri kalian sendiri. Karena kunci dari kesuksesan, kunci dari kalian bisa berkembang, kunci dari kalian bisa sukses adalah diri kalian sendiri, dengan cara percaya dan yakin bahwa kalian mampu melewati kondisi-kondisi tersebut. Dan begitu pun berlaku untuk korban-korban selain gaslighting gitu. Untuk yang teman-teman merasa tidak nyaman dengan kondisi-kondisi yang sedang dialami. Gitu kurang lebih, Syifa. Oke, mungkin kita udah ada di ujung acara ya Teh. Makasih banyak Teh Monik udah meluangkan, makasih udah meluangkan waktunya ya Teh untuk sharing ilmu di sini, untuk para pendengar juga, untuk aku dan untuk Syifa juga, banyak banget ilmu yang bisa didapatkan. Semoga banyak banget Teh Monik. Sama-sama, saya juga mau ngucapin makasih kepada Syifa, Afnan, juga teman-teman dari BEM lainnya, serta psikologi Unisba yang sudah mempercayakan saya untuk memberikan edukasi dan memberikan sharing-sharing ilmu untuk teman-teman kita yang mengalami gaslighting gitu. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman dan semoga menjadi penyemangat untuk teman-teman lainnya untuk menjadi lebih happiness dan well-being. Gitu sih. Iya Teh. Semoga sehat selalu ya Teh Monik, sehat selalu, aktivitasnya lancar. Amin, amin. Kalian juga ya. Sukses juga kuliahnya ya. Iya, amin. Terima kasih Teh. Amin, amin. Terima kasih banyak. Sama. Ya.